wabarakatuh. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan seorang yang sakit memerlukan antibiotik apa tidak? Ya, tentu antibiotik, anti kuman, antivirus itu hanya digunakan untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Terutama tanda utamanya adalah pasien yang demam. Cuma ingat, demam di sini sebagian besar adalah disebabkan oleh virus. Seperti kita habis kehujanan, habis aktivitas terlalu capek, dan di musim-musim tertentu itu sering terjadi virus flu. Flu biasa ini ya, bukan flu burung, bukan flu COVID, tapi ada penyakit common cold atau flu, itu tidak perlu antibiotik. Hanya perlu apa? Teh hangat, istirahat, dan makanan yang bergizi. Nah, itu jadi ingat, untuk virus kita tidak perlu obat-obat antibakteri ya, sobat semua. Kemudian kalau sudah ditunggu lama masih sakit, masih demam, masih banyak keluhan. Nah, di sini kita pertimbangkan penyebab-penyebab lain. Apakah ini bukan bakteri ya? Seperti contohnya, jangan-jangan penyakitnya ada tumor. Dalam hal ini tumor ganas ya. Tumor ganas pun sering menyebabkan demam, sering menyebabkan bengkak, menyebabkan batuk, hidung tersumbat, dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar pastikan apa penyebab sakit pada pasien. Ya, bisa jadi apabila demam yang lama tidak sembuh-sembuh, itu disebabkan oleh ada tumor ganas. Kemudian, tidak ada tumor, apalagi umurnya masih muda, apalagi badannya kelihatan tidak kurus. Kita sekarang jangan lupakan penyebab demam, penyebab orang sakit akibat penyakit autoimun. Ya, entah kenapa di saat kemajuan semakin modern, penyakit-penyakit autoimun jadi semakin banyak. Ya. Nah, nanti kalau untuk penyakit autoimun seperti ini, misalnya ada bengkak, ada demam, nyeri-nyeri sendi, sariawan, belum tentu dan tidak perlu mendapat antibiotik. Karena apa? Kita cari, jangan-jangan ini penyakitnya autoimun. Autoimun ya, pengobatannya bukan antibiotik tentu saja. Karena ingat apa tadi? Antibiotik adalah senjata terakhir kita, adalah harapan terakhir kita dalam kita semua melawan bakteri. Kemudian, apalagi sih sakit-sakit yang tidak perlu antibiotik? Ternyata banyak orang sakit, orang demam, orang panas yang tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja. Bisa sampai 50%-nya adalah pura-pura demam. Pura-pura sakit, iya benar. Jadi ini sudah diteliti, sudah ada datanya. 50% orang yang sering demam, sering sakit, tapi terlihat segar, badannya normal, itu adalah disebut demam pura-pura atau factitious fever, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya malingering, bukan malingering ya, tapi malingering.
Oke. Jadi hati-hati, banyak demam yang tidak sebenarnya demam, tetapi disebabkan hal-hal lain. Kemudian, apalagi kalau pasien masih banyak keluhan, sudah diperiksa bahkan sampai ronsennya, sampai urin, darah dan sebagainya, tapi tidak terdeteksi adanya penyakit. Nah, di dalam tubuh manusia ini banyak tempat-tempat tersembunyi, di mana di tempat tersebut sering terjadi abses. Apa itu abses? Abses adalah suatu tempat infeksi yang di situ sudah terkumpul nanah. Nanah ini adalah sel-sel sistem imun yang sudah mati, sudah kalah, berubah menjadi nanah. Nah, karena letaknya tersembunyi di bagian yang tidak terjangkau oleh obat, tidak terjangkau oleh pemeriksaan, maka pasien menjadi sering masih demam, masih sakit, lemah, lesu, bahkan lama-kelamaan bisa makin pucat dan berat badannya turun terus. Ya, di mana saja letak-letak abses tersembunyi tadi, ya. Yang paling sering bisa di dalam rongga perut. Rongga perut yang sangat luas ini bisa tersembunyi beberapa abses. Bisa di dekat ginjal, bisa di empedu, bisa di dalam liver, bisa di dalam usus. Kemudian bisa di mana lagi? Bisa abses di otak, bisa di tulang, bisa di otot, kulit, dan sebagainya, ya. Jadi memang banyak sekali tantangan dalam menentukan penyakit kita semua, ya. Nah, tentu kita harus memiliki kriteria yang jelas, step-step yang jelas untuk mencari penyakitnya dan menentukan pengobatannya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Terutama di kota Kuningan, Jawa Barat ini. Banyak pasien sehat, segar bugar, penampilannya ganteng dan cantik. Tapi karena Indonesia adalah daerah dengan tingkat penularan TBC yang tinggi, sering terdapat orang-orang sehat yang tidak diduga-duga mengidap TBC. Banyak TBC itu. Ada TBC paru-paru tentu saja, ya, yang bisa dideteksi dari ronsen. Ada TBC kelenjar, dideteksi dari munculnya benjolan dan hasil pemeriksaan patologi. Nanti ada lagi TBC pada tulang, TBC pada kulit, TBC di perut, TBC di sendi. Itu semua penyakit-penyakit demam, penyakit yang infeksi, namun tidak memerlukan antibiotik yang ada di apotik atau di warung. Tapi TBC adalah membutuhkan pengobatan, program pengobatan TBC yang itu sudah disediakan oleh program pemerintah, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Jadi jangan lupa, TBC merupakan penyebab terbanyak sakit, demam, dan keluhan pada pasien di Indonesia. Kemudian apa lagi? Kalau belum ketemu juga, kenapa tapi sering sakit? Ya, jangan-jangan ada gangguan di
sinus, misalnya sinus, ada gangguan di empedu, ada gangguan di katup-katup jantung. Ini penyakit yang mudah dan sering terjadi, tetapi sering dilupakan, ya. Karena apa? Karena memang gejalanya itu sangat tidak spesifik, tidak terasa ada sakit jantung, tidak terasa ada sakit kuning, tapi sebenarnya ada penyakit pada organ jantung, empedu maupun sinus. Oke. Nah, ini jadi ingat, antibiotik ini dalam memberikannya perlu banyak pertimbangan. Kemudian jangan lupa lagi, selain antibiotik saja itu risikonya besar, apalagi seperti yang sudah pernah kita bahas, jangan pernah ataupun jangan biasa meminum obat steroid hanya untuk sakit-sakit biasa, untuk sakit-sakit demam. Kenapa steroid itu? Yang pertama, itu menurunkan daya tahan tubuh. Karena namanya juga obat imunosupresi, obat menekan sistem imun. Steroid malah kalau kita lagi sakit infeksi, lagi sakit virus, bakteri, malah meminum obat steroid. Seperti ya itu tadi pernah kita bahas, dexamethasone, metilprednisolon. Tentu di saat tubuh butuh imun yang bagus, malah kita meminum steroid, itu salah. Yang kedua, steroid itu sendiri bisa menutupi gejala sesungguhnya. Misalnya ada penyakit batuk, infeksi paru-paru, infeksi tulang, infeksi apapun, dengan meminum steroid ada seolah-olah menutupi gejala utamanya. Ya, jadinya yang tadinya demam menjadi tidak jelas, tadinya sakit, bengkak maupun merah menjadi seolah-olah sembuh, tapi hanya sementara. Jadi ingat, untuk penyakit-penyakit yang belum pasti, belum jelas, demam yang bukan disebabkan oleh penyebab yang tepat, jangan diberikan antibiotik, jangan diberikan steroid. Ingat, sudah ada obat yang lebih cocok, ya, yaitu kita berikan penurun panas, paracetamol. Kita berikan anti nyeri yang biasa, bisa ibuprofen, bisa asam mefenamat. Itu obat-obat yang memang indikasinya tepat untuk menghilangkan nyeri, sakit kepala, sakit-sakit otot pada penyakit-penyakit demam. Oke. Dan ada juga yang beralasan, ini sudah diperiksa, ini dahaknya ada bakteri, air kencingnya ada bakteri, atau fesesnya ada bakteri, bahkan darahnya ada bakteri misalnya. Loh, memangnya kenapa kalau ada bakteri dalam dahak, dalam feses, dalam urin? Memang di situ itu ada istilah koloni bakteri. Belum tentu ditemukannya bakteri pada darah, pada urin, pada feses dan dahak. Itu berarti adanya infeksi. Ya, namanya juga tempat yang kotor, ya, seperti saluran kencing, kemaluan, saluran cerna, pasti banyak kuman-kuman. Tapi harus dibedakan bahwa ditemukannya kuman pada hasil laboratorium harus diartikan dengan bijak. Misalnya pasien ronsennya bagus,
tidak sesak, tidak demam. Tapi pas diperiksa dahak, ada bakteri anu banyak sekali. Ya, terus kenapa? Karena standar emas yang digunakan pada infeksi paru-paru adalah harus adanya bercat pada ronsen. Demikian pula kalau di dalam darah, pasiennya demam, pasiennya menggigil, diperiksa kultur darah ada bakteri, belum tentu itu benar-benar ada infeksi. Jangan-jangan pada saat pengambilan sampel darah dari melalui infus, melalui cairan jarumnya, terkontaminasi oleh bakteri. Ya. Jadi sabar, saya ingatkan lagi buat sobat healthy semua, terutama sejawat-sejawat rekan medis, antibiotik merupakan obat yang diperhatikan dengan sangat ketat. Jangan sedikit-sedikit antibiotik, karena kita sangat takut terjadinya resistensi kuman. Oke, sepertinya sudah cukup banyak kita bahas. Barangkali nanti tanya jawabnya bisa melalui DM maupun melalui kolom komentar. Ya, kita nanti akan upload di channel YouTube Dr. Handono Official. Alhamdulillah subscribernya sudah mencapai ratusan subscribe. Oke, gimana nih kalau yang hadir di studio? Ada pengalaman gak nih antibiotik maupun pertanyaan mengatasi penyakit yang akut nih, seperti Pak Didi lagi menggigil ya Pak Didi? Pak Didi lagi menggigil, demam, juga mules dan sebagainya. Ada Pak Kukus lagi demam juga. Banyak. Bahkan keluarga kita sendiri. Dari pagi ada yang mual, ada yang sakit kepala, panas badannya. Ya, silakan mau tanya nggak Bu Bunci? Cara mencegah agar antibiotik itu tidak resistensi. Nah, benar ya. Jadi kita jangan sampai kembali ke zaman jahiliyah penyakit infeksi, di mana dulu cuma kecugak duri, kegigit sedikit, kena nyamuk ataupun pilek, bisa fatal sampai meninggal dunia. Bahkan ada ini seorang dokter terkenal, anaknya itu cuma kayak sunat gitu ya, disunat. Tapi sunat sampai infeksi, sampai resistensi obat, sampai nyaris tidak tertolong. Nah, itu berarti apa? Kita jangan sampai kalah dengan kuman-kuman yang resisten. Ya, untuk mencegahnya, jangan sampai antibiotik itu resisten. Pertama, selalu gunakan antibiotik yang paling fokus, paling sempit spektrumnya ya. Jadi antibiotik itu ada yang spektrum luas, menembaknya seperti senapan mesin, semua kuman mati semua. Itu seolah-olah bagus, tapi akibatnya apa? Karena kita menembak semuanya, akibatnya banyak kuman-kuman yang jadi tahu dengan mekanisme kerja antibiotik itu. Jadi belajar dan berlatih, akhirnya kebal dengan antibiotik itu. Gunakan antibiotik yang paling sempit, fokus spektrum membunuh kumannya ya. Misalnya sakitnya sakit kulit, sudah jelas penyebabnya bakteri Streptococcus epidermidis. Nah, kita
prediksi antibiotik apa yang cocoknya untuk itu, ya. Terus diarenya disebabkan oleh Escherichia coli misalnya, itu bisa digunakan antibiotik yang sempit, paling ringan, seperti apa? Nitrofurantoin, seperti colistin. Itu antibiotik khusus diare. Dia tidak bekerja untuk kuman-kuman lain. Atau infeksi saluran kencing yang disebabkan oleh kuman dan tidak sterilnya saluran kencing, bisa digunakan asam pipemidat atau mereknya apa itu, Urinter. Itu adalah antibiotik yang sangat sempit, spesifik sekali. Nah, jadi nomor 1, jangan main pilih antibiotik yang paling mahal, yang paling luas, paling kuat. Nah, itu kan untuk terakhir, ya. Saat seorang pasien yang sudah kritis, gawat darurat, dan kumannya yang tidak ketahuan. Kemudian jangan lupa juga cara pemberiannya dimaksimalkan, seperti sudah makan atau sebelum makan. Kemudian bagus enggak kalau lewat tablet atau harus lewat suntik. Kemudian durasinya berapa lama sampai seluruh kumannya itu bersih. Nah, kemudian cara lainnya apa? Agar resistensi ini tidak terjadi, kita harus selalu melakukan tes kultur. Nah, tes kultur itu nggak harus satu pasien dikultur, setiap pasien dikultur, tidak perlu. Tapi kita harus kerjasama dengan rumah sakit dalam satu daerah atau satu kota. Kita cek kultur 1-2 pasien, digabungkan data-data tersebut, nanti akan tersusun namanya suatu pola kuman, resistensinya maupun sensitivitasnya. Jadi kita jadi tahu, oh, kuman bisul kalau di Kuningan rupanya biasanya kuman A, B, C yang masih peka mempan dengan obat antibiotik A, B, C. Demikian juga kalau ada pasien sepsis, pasien pneumonia, pasien infeksi yang lain, kita sudah punya pola kuman di satu tempat, satu rumah sakit maupun satu daerah. Nah, begitu. Jadi ini pesan-pesan juga nih buat tenaga medis maupun para pemegang kebijakan. Kita sama-sama bekerja sama menyusun pola kuman. Ya, bagus banget tadi pertanyaan dari Ibu Sri yang ada di studio. Ya, antibiotik ini kali seperti nggak penting, nggak seru ya. Tapi coba kalau kita nanti kena beling aja bisa meninggal, apakah itu dibilang nggak seru? Itu adalah suatu yang fatal. Dan bisa dikatakan sekarang hampir kembali menuju zaman sebelum adanya antibiotik. Kita mari sama-sama kita luruskan pola-pola penggunaan antibiotik yang salah, terutama ya ujung tombaknya ya dari puskesmas, dari para dokter, kemudian para petugas farmasi dan apotek. Ya, kalau saya lihat di beberapa provinsi atau beberapa kota lebih disiplin. Jadi memang antibiotik mutlak tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Itu ada tuh Yogyakarta, kemudian di Jawa Timur. Tidak boleh. Amoxicillin, ciprofloxacin harus dengan resep dokter. Dan memang seharusnya begitu. Ya, nanti mudah-mudahan di kita muncul kesadaran bersama, karena apa? Antibiotik ini obat yang istimewa, obat yang
menjadi harapan besar kita untuk bisa hidup sehat, selamat dalam kondisi-kondisi infeksi. Oke. Ya, memang kita sambil ngobrol, sambil ngopi, ini mengisi waktu. Nanti mah kalau yang nggak penting-pentingnya diedit ya di YouTube mah ya. Terus judulnya mungkin bisa lebih mengena. Ini bukannya menggurui mengenai penyakit antibiotiknya apa. Bukan, justru ini adalah mencoba melihat banyak antibiotik itu tidak diperlukan. Karena apa? Selain mubazir, bahayanya resisten, juga antibiotik sendiri memiliki sifat-sifat masing-masing. Ya, sifat membahayakan janin, membahayakan tulang, membahayakan lambung, dan sebagainya. Oke. Ya, ini gak terasa nih udah berapa menit. Nanya lagi. Misalnya suatu kondisi pasien ya dok, terdiagnosis dengan beberapa penyakit. Nah, kan suka ada dokter yang meresepkan atau menambah antibiotik double nanti. Apakah mekanisme kerjanya itu akan bersamaan atau bertolak-belakang? Apa terfokus kayak tadi yang dijelaskan? Iya. Nah, jadi seperti tadi ada antibiotik yang ideal, kita harus fokus sesuai pola kuman. Kalau tidak ada pola kuman di daerah tersebut, di rumah sakit tersebut, kita ambil sampel darah untuk dikultur. Nanti ketemu kumannya apa. Tetapi kadang ada pasien sudah gawat, sudah kritis, tampak tanda-tanda sepsis. Sepsis ini suatu infeksi yang sudah menyebar ke seluruh aliran darah yang disertai tanda-tanda suhu tinggi, detak jantung tinggi, kemudian tensi dan detak dan tingkat pernapasannya sudah tidak normal. Itu namanya sepsis. Nah, pada saat ini dilakukan namanya terapi empiris. Ya, terapi empiris ini tentu tidak boleh sembarangan, tidak boleh kasih levofloxacin, kasih metronidazole, kasih ceftriaxone, ataupun berbagai kombinasi. Tapi semua itu memiliki indikasinya, ya. Jadi yang paling sering kalau badan yang disebut badan ATS atau perkumpulan paru-paru Amerika, itu untuk penyakit pneumonia misalnya, itu memang harus menggunakan 2 macam obat. Satu golongan ceftriaxone dan sebagainya harus dikombinasi dengan golongan makrolid, azitromisin, klaritromisin dan sebagainya. Karena apa tujuannya? Memang antibiotik satu belum mencakup seluruh kuman yang mungkin ada. Nah, jadi kalau ceftriaxone untuk gram positif, kuman aerob, kalau azitromisin untuk gram negatif, untuk kuman-kuman lainnya. Nah, jadi bisa. Kemudian misalnya ada luka, abses, itu di situ pun abses mah sudah banyak bakteri macam-macam, gram positif, gram negatif, kuman, dan banyak terdapat kuman anaerob. Makanya suka mendapat amoxicillin, ciprofloxacin, dan metronidazole misalnya, ya. Jadi itu boleh-boleh saja, tapi ingat semua berdasarkan pertimbangan yang pas, bukan karena ini namanya itu apa sih? Terlalu ringan tangan gitu, ringan tangan dalam menulis. Tambahin ini, tambahin itu. Wah, itu berarti namanya nenek-nenek juga bisa. Nenek-nenek bisa aja resepin semua antibiotik yang ada,
pasti sembuh. Ya betul sembuh, tapi keracunan. Gitu ya. Jadi kita berpesan gitu, jangan terlalu berani, juga harus diimbangi dengan hati-hati. Oke, jadi begitu. Memang ada keadaan yang disebut terapi empiris, terapi berdasarkan pengalaman data yang ada. Ya, itu berdasarkan data dan memang sudah prosedur rekomendasi dari badan-badan infeksi, ada penyakit tertentu yang langsung diberikan 2 atau lebih jenis antibiotik. Oke. Ini udah berapa menit? Udah berapa menit, Val? Ya udah. Berarti beberapa menit lagi aja. Ya, ini teman-teman, saya ingatkan lagi channel Dr. Handono Official di YouTube. Kita berusaha lebih produktif lagi, meskipun kita live IG hanya seminggu sekali, namun mungkin kita upload video-video baru bisa lebih sering lagi. Karena apa? Mengingat ini topik-topik kesehatan sangat banyak ya. Memang musim-musiman ya, namanya penyakit, terus juga namanya medsos juga musim-musiman. Mungkin sekarang yang lagi laris TikTok ya, Bu Cindy ya. Oh, iya, mungkin kalau TikTok pemirsa bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi kalau sekarang YouTube hanya para YouTuber yang terkenal aja. Tapi kita tujuannya menyampaikan walau sedikit, yang penting bermanfaat. Oke. Jadi kita sudah membahas tadi antibiotik. Nah, bagaimana tuh ada yang namanya obat golongan sulfa ya, sulfa. Sulfa itu antibiotik yang termasuk paling kuno ya, paling jadul, tapi masih banyak, masih bagus penggunaannya. Kemudian jangan lupa efek-efek samping dari obat golongan aminoglikosid. Ya, itu kayak gentamisin, amikasin, kanamisin, itu golongan aminoglikosid namanya ya. Ingat, itu sangat rawan pada fungsi ginjal. Jadi kalau pasien anak-anak, pasien abses, pasien opjin banyak mendapat golongan aminoglikosid, kita harus pantau fungsi ginjalnya. Kemudian ada golongan itu streptomisin ya, streptomisin. Itu spesial, itu bisa merusak saraf telinga. Nah, di mana dalam telinga ini selain ada pendengaran juga ada saraf keseimbangan ya, di koklea, itu organ rumah siput. Kalau kita menyuntikkan streptomisin tanpa dipantau dan diedukasi pasien-pasien kita, akhirnya akan membuat pasien mengidap vertigo seumur hidup. Nah, ini suatu yang merugikan sekali untuk hidup pasien. Nanti dia sembuh TBC-nya, malah punya vertigo, jalannya kayak orang mabuk terus. Terus ada beberapa obat antibiotik bisa mengganggu jantung, ya, bisa menyebabkan kerusakan konduksi jantung. Ini obat-obat anak-anak ini, seperti eritromisin. Itu untuk anak itu aja berbentuk sirup, untuk dewasa juga sering. Itu ingat, bisa menyebabkan gangguan pada irama jantung. Kemudian jangan lupa kalau obat-obat TBC selalu banyak menyebabkan gangguan fungsi liver, dan khusus obat etambutol, obat TBC ya, kita banyak TBC, bisa menyebabkan gangguan saraf mata, bisa buta warna,
bisa lapangan pandangnya menyempit, jadi kayak pakai teropong orangnya nanti. Terus ada obat-obat yang bahkan bisa menyebabkan mual, muntah-muntah, kejang-kejang, bahkan ada yang bisa menyebabkan mimpi buruk. Coba makan minum obat, tidurnya jadi mimpi buruk. Ya memang ini perlu pertimbangan, jangan buru-buru menggunakan antibiotik. Oke. Kemudian ya itu tadi seperti pertanyaan Ibu Sri, kalau kita menggunakan beberapa antibiotik, kita ingat selain untuk kumannya bisa menyebabkan resistensi silang, juga antar obat antibiotik itu sendiri memiliki interaksi, bisa saling melemahkan atau bisa saling malah menguatkan. Jadi jangan-jangan dengan dosis yang sama, tapi karena digabungkan, karena mau bekerja pada satu tempat, akibatnya bisa meningkatkan resiko overdosis obat. Begitu. Ya, ini bahasan malam ini tentang antibiotik. Yang penting kita sudah menyampaikan. Mudah-mudahan ada 1-2 kata yang bisa diambil hikmahnya. Terima kasih banyak. Untuk minggu depan kita cari topik yang lebih bagus, lebih menarik. Kita tunggu usulan dari para sahabat healthies semua nanti di kolom komen. Oke, jangan lupa follow dan like Instagram di Apotek Al Abror dan subscribe di channel YouTube Dr. Handono Official. Salam sehat selalu. Ingat, COVID masih ada. Kita harus selalu jaga 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.